Sehingga waktu itu kita harus kerja keras untuk cari teman-teman, karena ini sudah disegregasi wilayah Muslim sendiri, Kristen sendiri. Mesti cari untuk mengurusi pengungsi di wilayah Muslim. Misalnya di THR, Wayang dulu ada kompleks yang namanya THR Taman Hiburan Rakyat. Sekarang ini ada perkantoran di situ, balai-balai apa gitu misalnya. Di kalau itu mau ke Islamic Center dia yang sebelumnya itu ya. Dulu Taman Hiburan Rakyat di situ, lalu kemudian dia jadi camp pengungsi di situ. Dan di sejumlah camp-camp yang lain. Satu-satunya tempat penampungan pengungsi yang ada pengungsi Muslim dan Kristen itu hanya di Pangkalan Angkatan Laut Halong di situ. Karena di dalam kompleks Angkatan Laut Halong pengungsi tidak mungkin berantem di situ, dikontrol langsung oleh Angkatan Laut Halong. Tapi untuk mengurusi pengungsi itu betul perlu cari teman-teman, terutama yang di Muslim untuk kerja kemanusiaan, membantu penanganan pengungsi. Nah waktu itu agak susah carinya karena trust yang terbang itu agak sulit di kondisi seperti itu. Akhirnya satu-satunya jalan itu cari teman-teman aktivis pecinta alam, entah itu dari Darussalam, dari Setia Alaska, sekarang masih ada Setia Alaska, masih ya Setia Alaska. Ada apa lagi itu ya, cari teman-teman yang mau bekerja untuk menangani pengungsi. Nah, kemudian bentuk yang namanya tim relawan kemanusiaan. Nah, dari situ kemudian muncul teman-teman yang mau bekerja untuk itu. Ada yang namanya Lita Hole, ada yang namanya Hanafi Hole, Dino Makuk, ada banyak anak-anak yang kemudian dipanggil untuk kerja pengungsian waktu itu. Jadi pertanyaan besar itu apa arti demokrasi bila darah masih mengalir karena betul beda kampung, beda keyakinan gitu ya. Nanti ini betul pemaparan sebagai orang awam saja, secara akademik nanti hadirin coba paparkan. Nah kalau bicara apa itu konflik sosial yang bukan cuma baku hantam ya. Itu konflik sosial, kesimpulan sederhananya itu karena perbedaan pendapat atau kepentingan yang memanas antar kelompok. Itu pemahaman sederhana yang kita simpulkan ya. Nanti dari coba bagi menurut teori siapa gitu ya, kita paham soal itu. Nah jadi bukan cuma perang atau baku hantam, tapi bisa juga dimulai dari rasa tidak suka, rasa curiga, permusuhan yang tadinya akan tersimpan di dalam. Nah, kita baru kemudian merasakan itu ketika konflik itu pecah. Ternyata selama ini mungkin ada yang ketemu simpan yang akan saya tersampaikan itu, yang ketemu pendap diam-diam. Nah, konflik itu baru muncul gitu. Misalnya konflik Ambon. Nah, penyebabnya banyak ya. Sampai sekarang konflik kan juga disebabkan oleh banyak hal, tapi yang utama yang sering terjadi itu karena beda agama, suku, kemudian kaya miskin, lalu ada rebutan lahan. Rame kemarin itu soal lahan, misalnya Raja Ampat ribut oleh pengusaha tambang, kemudian sekarang di Maluku Tenggara ya, itu juga. Nah, bagikan informasi itu ke publik. Kalau ingat kasus prank yang paling terdahsyat di Indonesia, waktu itu Ratna Sarumpait dituduh dipukul habis-habisan oleh rezim pemerintahan. Ya. Ada yang pernah dengar beritanya atau pernah tahu peristiwa itu sih? Pernah ya. Itu dia pamit. Menteri yang tadi kita bilang Bupati Fadlizon salah satu yang paling keras menentang dan menyebarkan informasi. Rezim begini, otoriter begini, begitu. Buktinya ada pejuang kemanusiaan yang sampai mukanya bawa gitu. Kemudian ada Amin Rais anak yang dokter, ya. Tanpa melihat dengan kacamata dia sebagai dokter, hanya informasi itu dia baca, dibagikan juga informasi itu. Fadlizon dan si anaknya Amin Rais yang dokter itu
dalam posisi misinformasi. Dong saya tahu bahwa informasi ini tidak benar. Tapi dengan niat baik supaya peristiwa kekerasan seperti ini jangan terulang, dong bagikan informasi itu. Nah, Ratna Sarumpait dalam posisi disinformasi. Padahal dia ada operasi plastik. Ya. Tapi dengan wajah seperti itu dia tampil di publik dan mungkin ada yang memanas-manasi lalu dia menyatakan bahwa dia diculik di luar satu tempat lalu terus begitu sehingga mukanya langsung berubah. Apalagi kemudian terbukti bahwa itu hoax, gitu ya. Jadi medsos itu memang pengaruhnya sangat kuat, gitu ya. Banyak peristiwa di ketumpung negeri ini di tanah air ini yang itu baru direspon oleh para pengambil kebijakan ketika dia sudah viral di media sosial. Gitu. Banyak peristiwa yang seperti itu. Sebagian besar peristiwa di Indonesia seperti itu. Nah, itu dampak positifnya, tapi dampak negatifnya orang juga bisa bunuh-bunuhan gara-gara informasi yang salah. Gitu. Jadi yang hoax ini bisa bikin orang salah paham, benci, bahkan memicu konflik. Jadi selalu ke teman-teman itu mengajak untuk saling dulu informasinya sebelum sharing di mana-mana. Oke, dampak buruk konflik itu ya tentu kehilangan segalanya, bikin hidup susah, keamanan terganggu, ekonomi rusak, segala macam. Kehilangan kepercayaan, tidak percaya sama tetangga, teman, bahkan pemerintah, percaya masyarakat jadi terbelah, susah bersatu lagi, trauma, meninggalkan luka batin yang dalam, terutama buat anak muda ya. Karena kita masa muda ya, itu situ kita muda. Oke, belajar dari itu bakal kalau kata batu tetap melayang, bakal sampai pakai helm, itu helm kena batu, ada yang kena batu juga, gitu, pangdam yang naik ke Polda, tapi begitu ibu muncul berjiwa dari lorong kumpul itu, dari arah Mangga ya dari arah Negoro, mau menyeberang ke jalan baru saja, stop, jalan senjata dulu, ibu lewat terus, baru lanjut lagi, itu 2004. Nah kemudian dia lama tuh saya terjadi apa? 2011 terjadi lagi. Pemicunya itu salah satu tukang ojek mati, udah mati. Lalu itu yang menyebar itu orang udah mati bunuh tukang ojek muslim di situ udah mati. Saya ada saksi yang lihat peristiwanya, saya ada yang tahu kejadiannya seperti apa. Diduga itu kecelakaan tunggal, dia lari lalu mungkin remnya belum terus tabrak tembok lalu mati di situ. Tapi isu yang menyebar kemana-mana itu tukang ojek muslim dibunuh orang Kristen di udah mati. Ya. Mulai ada tegang. Nah waktu itu lalu kebetulan tukang ojeknya tinggal di Ponorogo, mau dimakamkan di Tapal Kuda. Tapal Kuda di RST ke situ sedikit, ada pekuburan di Manado itu. Nah mau dimakamkan di situ. Waktu arak-arakan itu lewat, tiba-tiba ada lemparan batu ke arah iring-iringan jenazah itu. Entah lemparan batu dari mana. Tiba-tiba terjadi chaos di situ. Setelah pemakaman chaos di situ. Lalu terjadi keributan di situ. Ada beberapa sepeda motor di situ, ada kebetulan di situ ada pangkalan ojek kalau tidak salah. Itu dibakar, ada mobil yang dirusak. Ambon dikesankan terjadi konflik lagi. Headline berita media nasional, Ambon kembali konflik. Di TV-TV berita itu kan setiap berapa jam tuh ada berita gitu. Nah diulang-ulang tuh. Padahal peristiwanya 1-2 jam kemudian selesai, jalan itu terbuka, orang bisa lewat lagi. Ya, tapi di running text di mana-mana sampai orang di Jakarta telepon Bang Imung, info Bang, katanya Ambon konflik lagi. Ya kita sih tahu karena dia telepon gitu misalnya. Karena peristiwa itu kan cepat selesai ya di situ. Jadi kita selalu bilang ke
teman-teman wartawan muda, hati-hati. Jangan kalau mau kerja headline dan nilai bayarannya besar, tapi Ambonnya jadi rusak. Karena kalau headline di atau breaking news di TV itu nilai salah satu orang muda yang sekarang banyak pikiran di antaranya Cahaya dari Timur belum telepon. Oh ini bagaimana ini? Tahun-tahun tahun dia cukup kayak gini ya. Padahal di Ambon nih, khusus yang ada apa-apa. Di Twitter juga begitu. Waktu itu kami di Twitter bilang Ambon konflik lagi dan sebagainya. Itu malah. Jadi bertiga ke berita di Galunggung lalu betul menang Twitter yang media mainstream bilang informasi Anda tidak keluar begini, itu bantah apa yang saya sampaikan gitu. Nah, kemudian teman-teman di wilayah Kristen juga bergabung dan melakukan hal yang sama melawan itu ya. Nah dari situ kemudian muncul yang namanya provokator damai, yang memprovokasi perdamaian, menginformasikan sesuatu yang mengajukan perdamaian, provokasi kekerasan dengan provokasi perdamaian. Jadi kalau bicara pengalaman pahit konflik Ambon ya itu kan puluhan ribu orang mengungsi, bahkan catatan korban meninggal saat itu antara 5.000 sampai 10.000 orang meninggal konflik Ambon itu ya. Nah, bagaimana konflik itu dimulai dari hal kecil yang jadi besar? Ada yang tahu konflik itu pemicunya? Siapa guys? Preman yang supir angkot di Batu Merah itu. Lalu aku menyebar ke mana? Cara menyebarnya ada beberapa. Ada yang tadi itu misinformasi dan disinformasi. Waktu zaman itu kan belum ada hoax, belum kenal misinformasi, disinformasi, belum ada handphone yang canggih. Sekarang zaman itu tuh ada handphone yang ada namanya Metrocell, satu handphone yang besar kayak di TV gitu. Zaman itu belum ada. Oke 99. Nanti kalau di 2011 itu baru Maret BBM BlackBerry Messenger. Belum ya, ini belum, ini udah 12. Jadi zaman itu pola penyebarannya betul tuh pasti di konflik Ambon mulai. Kalau teman-teman lewat ke kota, asal dari pos tentara yang di Mardika, lalu kalian pukul panggil kakak, panggil orang tua gitu, lalu Mardika Batu Merah lain. 3-4 hari itu yang dari Batu Merah saya bisa menjalankan sekolah di SMP 1, saya bisa menjalankan karena usia dapat Mardika, jadi langsung auto di terminal sih. Yang dari Mardika dulu pasar Mardika belum terlalu ramai kayak sekarang, belum ada juga kayak pasar Mardika gitu. Yang ada itu pasar tradisional di Batu Merah. Jadi ketemu dari Mardika itu mesti belanja di Batu Merah gitu. Tapi waktu itu belum dikesankan sebagai konflik agama ya. Waktu saya pernah tahu ini konflik antar kampung gitu. Nah, tapi di 99 itu tiba-tiba isu yang beredar itu karena si premannya ini Nur Salim ini lari ke Batu Merah. Lalu isu yang beredar itu orang Kristen di Merdeka itu pukul si Nur Salim ini. Lalu kemudian isu berkembang soal Islam Kristen mulai dari situ. Nah, waktu lagi sebenarnya konfliknya begitu, bukan dengan Merdeka tapi dengan Batu Merah Dalam. Nah, asrama atau terminal Batu Merah itu masuk ke dalam, itu di depannya itu ada asrama, nanti ke dalamnya itu baru Batu Merah Dalam. Nah, Batu Merah Dalam itu mayoritas warganya itu Kristen. Jadi diisukan dia dipukul oleh orang darah-darah dari Batu Merah Dalam, sehingga kemudian ada mengembangkan isu agama, isu anak-anak Kristen di Batu Merah Dalam pukul Nur Salim yang lari ke Batu Merah. Nah, sehingga waktu itu
baku lempar batu antara batu merah dalam dengan batu merah. Tapi ketika sementara batu merah dalam dengan batu merah kampung itu baku lempar. Nah, kita dari mereka waktu itu nonton sampai datang dekat bioskop situ ya. Kalau sekarang posisinya itu di dekat Grand Navira itu, dulu bioskopnya bioskop Victoria itu Grand Navira, kita berdiri dekat situ. Beta termasuk ada ketua RT satu di ujung situ rumahnya, pemuda situ. Karena jurnalis ya, jadi pengen tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dari samping bioskop itu keluar 10 sampai 15 orang dengan gerakan lari, dengan kepala pelontos dan lain sebagainya, itu ya bukan masyarakat biasa. Beta waktu mahasiswa di Upati itu ikut resimen mahasiswa, tahu gerakan lari dan lain sebagainya, tahu lihat gayanya, tahu bahwa ini bukan orang biasa itu. Dong lari keluar dari situ, bawa parang yang sudah ada ikat putih di atas punggangan ke arah Marika. Betul di Marika lari mundur. Lalu anak-anak halau, dulu paving blok di trotoar itu kan dia model kayak batok gitu. Masih ada ya? Nah, itu dicungkil lalu lempar ke arah dorang tuh yang beberapa 10 sampai 15 orang tuh. Lempar ke arah dorang yang muncul dari samping bioskop. Nah, karena ada yang lempar yang jumawa, itu batunya sampai di jembatan di mana batu merah kampung ini, batu merah dalam ini, baku amben. Nah, sampai di batu merah kampung bilang Mardika batu merah dalam karena sama-sama mayoritas warga Kristen. Nah, dari batu merah kampung kemudian merasuk ke arah Mardika juga maju. Nah, di saat itulah kemudian ada yang bakar bengkel di muka. Bengkel itu sekarang ada jadi bengkel juga. Bengkel Honda di Mardika tuh pas tiga tikungan itu pas dibuka betul rumah. Jadi bengkel itu tuh dulu ada bengkel kecil lah, bengkel situ kali sekarang jadi bengkel Honda itu ya, di situ. Jadi bengkel itu dan rumah sebelah bengkel itulah dua rumah pertama yang terbakar di konflik Ambon. Di konflik Maluku lah, bukan hanya Maluku. Isunya yang menyebar kemana-mana, ada disinformasi dan isu. Kita telepon tolong evakuasi oton dari sini, di muka rumah ini kaca sih bisa punya apa-apa. Ya boleh, iya bang, kita cari oto dulu. Waktu cari oto, warga berkumpul karena asap tinggi. Karena di situ bengkel, jadi ada bahan oto dan sebagainya. Ketika itu terbakar, ada oli dan lain-lain, itu kan asapnya lebih tinggi. Nah begitu naik, warga di benteng atas keliling, yang di muslim yang sudah ada gini, karena isu yang menyebarkan. Iya ini kan betul dong bakar masjid di batu merah ini kan kalau tarik garis ini pas titiknya tuh masjid di batu merah. Ini cocok kalau ini betul. Tapi di wilayah Kristen misalnya di Karman dan lain-lain, begitu lihat iya ini gereja PKL di Mardika nih, karena tarik titiknya juga pasti akan jatuh di situ kira-kira gitu. Nah, secara masif di beberapa tempat isu itu yang terjadi. Di Kristen bilang gereja di Betel dibakar oleh orang batu merah. Di wilayah Muslim itu Masjid An-Nur di Batu Merah dibakar oleh orang Kristen dari Mardika. Jadi itu isunya baru. Lalu di muka rumah lebih panas lagi karena dari satu sisi teriak Allahu Akbar, di sisi lain itu Raskas Pintus tidak mau mundur. Setengah hari saja Ambon rata di batas-batas. Itu waktu itu. Dan polanya selalu ada saja. Misalnya tiba-tiba ada yang telepon. Zaman itu kan masih ada buku kuning ya, masih ada yang tahu buku kuning itu sih. Buku kuning itu semua orang yang berlangganan punya telepon di rumah itu pasti ada nomornya di dalam buku kuning gitu. Polanya nih kayak gini misalnya, kita buka telepon, kita di Mardika gitu misalnya, katakanlah kita Kristen di Mardika, kita buka, tahu Rian di Batu Merah, kita telepon, halo, bisa bicara dengan Rian? Kata, ini dari siapa ini? Dari Ambon di
saya tinggal sebelah sini, dia tinggal sebelah sana. Aduh, bisa tolong kasih info kan? Barang kenapa nih? Ini info penting nih. Ketua dari Mardika sini ada mau siap-siap menyerah ke situ. Jadi beta mau bilang karena beta kenal dekat dengan dia, jadi mau bilang dia tolong mengungsi loh, dia berkeluarga. Kalau yang sama dari Batu Merah ke Mardika, itu biasa terjadi tuh subuh. Nah, lalu bagaimana polanya? Tentu kan buku chat nih. Betul kasih informasi ini. Nah, karena menjaga diri lalu bawa senjata tajam lalu berdiri lalu ke sebelah ini. Nah di Sabah juga melakukan hal yang sama dengan barang dan sebagainya. Terkonfirmasi ini memang siap-siap mau menyerang nih semua di sebelah di parang ya gitu misalnya polanya kayak gitu tuh waktu itu ya. Nah jadi apa pelajaran penting yang bisa dikeluarkan dari peristiwa sama konflik itu dan penting menjaga persatuan dan tidak mudah terprovokasi ya itu tadi kalau ada informasi kita cek kebenarannya ke pihak yang punya kapasitas. Pokoknya itu rata karena informasi al-fakta diratakan. Akhirnya dari Jazirah itu semua turun mau menyerang ke dalam kota ya. Nah karena imbas tuh di Perumnas tuh termasuk perumahan Pemda. Ada satu teman di situ Kristen, dia sempat jadi kepala perikanan di Galale. Sekarang dia kepala apa ikan di Eri sama itu keluar dari rumahnya hanya dengan pakaian ibadah dengan surat-surat penting saja. Nah kita waktu itu baru pulang koordinasi ke Jogja, kebetulan ketemu di jaringan di Jogja. Nanti belakangan kemudian kita terpaksa harus keluar Ambon dan bekerja di Jogja di emergency team dari Maluku ke Jogja. Nah kalau baru pulang dari Jogja waktu itu tuh kita beli daster-daster dari baju dagaru di banyak. Lalu dia telepon kata kawannya yang kecil baju apa yang itu aja sih. Kalau kalian mana? Kita di Benteng. Oke, di Gudang Arang. Oke, kita ke situ. Nah, karena kita menangani pengungsi di Halong, jadi berangkatnya dari Halong. Kalau dari Halong itu ada 2 speedboat. Satu speedboat kalau menuju kota Jawa itu berarti speedboat Muslim. Kalau speedboat menuju Gudang Arang itu berarti speedboat Kristen. Kenapa ada 2 speedboat itu dari Halong? Karena dulu akses transportasi laut kapal feri itu cuma sampai di Halong. Ya. Jadi orang mau keluar daerah, ya dia tetap dari 2 tambah itu tuh. Satu dari Gudang Arang, ada pelabuhan di Gudang Arang itu pulang di situ. Itu datang ke Halong, lalu yang Muslim dari kota Jawa datang ke sini baru bisa naik kapal feri mau keluar ke Jawa kan. Dulu malah ada 2 jalur Islam dan jalur Kristen. Kapal feri ini ya. Kalau yang Muslim itu jalurnya ialah dari Ambon, Bau-Bau, Makassar, Surabaya, Jakarta. Nah, kapal Kristen itu dari Ambon, Kupang, Bali, Surabaya, Jakarta. Gitu. Jadi jangan salah naik kapal gitu. Waktu itu gitu tuh biasanya. Nah karena kemarin itu di Gudang Arang sudah kita berangkat dari Halong naik kapal, naik speedboat ke Gudang Arang. Nah ya akan bagian yang kayak di film-film juga ada, misalnya kita mau lewat di Teluk sini, itu dari kota Jawa tuh ke arah Kongo. Yang ketemu dari speedboat yang Gudang Arang itu kesel lagi tuh misalnya. Nah, cuma jaraknya jauh ya, pelurnya tuh di tengah. Nanti sampai di Gudang Arang begitu turun. Teman sebenarnya sebegini nih. Kalau ketemu baru bukuan di laut, di Teluk nih. Sampai di Gudang Arang muncul, langsung satu keluarga. Kawan, tadi Ali tahu bergerak di speedboat, itu semua karena tapi Ali tahu bergerak, itu si hantam lo kali.
itu kan di ujungnya tuh ada gereja sebelah kanan ya, gereja tinggi, terus ke muka, terus ada jembatan. Lalu dalam jembatan ke itu sedikit, ada SD di situ. Itu kayaknya semua Suwati ya? Iya, ada SD di situ. Tiba-tiba kelas. Biasa kalau kelas itu langsung barikan. Banyak. Macam apa itu? Oh, parah sih kalau tanya nih. Kita kebetulan tuh teman perempuan satu, si Lina namanya di Dengar, terus ada yang lain lagi. Si Lina semua beta. Kita semua orangnya. Waktu itu yang penting itu nyali. Ya. Waktu tahan itu lalu kita mengenai dia bikin kemarin juga. Lalu maaf kalau ada yang agak gitu bukti sih itu bukan aja. Gimana sih kalau orang kita boleh usianya tinggal cubit situ. Dan tenang ini. Aduh mental saja. Punya marah betul tanya kondisi kayak begini nih, iya tapi ada dari orang tuh, bukan aja. Ada yang sudah kami. Jadi waktu itu kita wajibkan teman-teman di CO kalau mau berjalan yang Kristen hafal doa besar, yang Muslim hafal doa kami karena itu paspor. Begitu terjadi crash langsung akan naik itu acak apa? Iya, acak apa? Kalau di wilayah Muslim langsung dilacak. Tapi kan orang saya akan percaya langsung. Orang akan bilang, doa saya. Tapi modalnya itu harus tenang, sumber pagi. Tenang, sumber pagi. 2011 tuh ada yang meninggal. Karena dia acak, lari masuk di White House, yang orang saya kenal dia, lalu depannya kayak gitu. Acak kau kan, gue mau sentuh menyerah. Nah kalau saya acak baca lokal masyarakat, saya bisa mau baca lokal masyarakat yang kondisi tegang kayak gitu. Ya sudah selesai, jadi dari situ kalau kita ya itu orang. Kayak gitu. Jadi kita wajibkan untuk apa? Kalau mau jalan apa? Tapi kalau dong suruh buka celana, ya kan sebuah KTP suruh buka celana dia sunat kesehatan itu susah itu. Itu pas aja lah. Kayak gitu. Walaupun sekarang juga teman-teman di mungkin juga banyak yang sunat untuk kesehatan ya. Tapi di zaman itu ya pilihannya kayak gitu. Oke. Sampai di situ. Lanjut dulu baru pertanyaan atau bagaimana? Lanjut dulu. Oke, jadi hikmahnya beta darahnya dihalalkan. Ya, kenapa? Karena pertanyaannya itu di orang pertama, beta langsung komunikasi dan jaringan cari jawabannya. Kan biasanya host itu kayak menurut Mbak, ini konfliknya kan gini-gini, menurut Mbak gimana? Oh ya, kalau menurut Mbak, itu kan biasa begitu. Jadi begitu pertanyaan jatuh di sini langsung jadi pertanyaan. Iwan kemana, teman-teman gimana? Lalu kita rangkum, kita kirim ke tablet. Lalu itu bagian toko HP Nokia Mata. Kan itu tinggal baca saja. Begitu pertanyaannya tidak tahu, itu tinggal analisis saja sebenarnya. Tentang ada, kayak gitu. Dan selama itu kita sebenarnya orang kenal kita yang belum begitu. Makanya lucu waktu sekali ada pertemuan di GSM, ada kasih pelatihan di teman-teman, lalu ada yang mengaku Pak, ternyata yang itu mati-matian di lapangan cari di antara dulu, itu tidak bahaya. Jadi berbeda saja, itu semua, tapi yang nggak berbeda. Itu sebenarnya dengan namanya, memang mereka bekerja sing namanya dengar kayak gitulah. Oke, sampai di situ. Terima kasih. Satu hal yang pertama tuh dia perlu di highlight tadi ya soal gimana hoax atau
kalau bisa atau sebelumnya memberikan atau memberikan satu informasi, pastikan informasi itu betul gitu. Jangan sampai informasi itu bagikan menjadi satu pemicu juga untuk terjadinya konflik di masa mendatang. Terus tadi Cambridge University namanya Bartels, dia bilang kayak gini, without Pela, tanpa Pela Gandum, persatuan etnis di Maluku akan hancur. Dia tulis tahun 77, dan dia bilang apa? The buffer between the two will be removed, leading to a direct confrontations. Atau artinya, ketika Pela yang menyatukan dua ini dipisahkan, dihilangkan, remove, dihapuskan, maka akan ada konfrontasi langsung antara orang Islam dan Kristen di Ambon. Makanya dia tulis Ambonese Muslim and Christians will deal with one another, not primarily as Ambonese, but as Muslim and Christian first, baru Ambonese second. Jadi orang Kristen akan berhadapan dengan orang Muslim sebagai Kristen, bukan sebagai Ambon. Dan dia tulis tahun 77 ketika tidak ada orang paham tentang konflik Ambon. Dan dia tulis itu purely political and economic struggle becoming a religious struggle. Jadi secara akademik konflik Ambon itu sudah diprediksi sejak 1977. Itu secara akademik oleh seorang antropolog yang namanya Bartels. Kalau teman-teman pernah baca dia buku itu di bawah Saken Tebal itu. Disertasinya ada 300 halaman, bahasa Inggris semua kita baca. Dan kita lanjut semua informasi yang kita share. Kalau teman-teman mau baca disertasi atau apapun jurnal, semuanya dalam bahasa Inggris. Beta mengambil data-data tentang konflik Ambon dan semuanya tidak satu pun beta ambil dari orang yang dari Ambon atau dalam tulisan bahasa Indonesia, karena beta menghindari namanya bias. Beta orang Kristen dan bisa saja beta punya bias itu. Jadi beta berusaha untuk lihat dari perspektif akademik gitu, meskipun itu susah. Nah, Bartels sudah menulis itu bahwa kemungkinan akan ada direct confrontation 22 tahun sebelum tahun 99. Nah, mengapa itu demikian? Tapi sebelum mulai, ini tujuan Toto pelajar hari ini, hampir kayak dosen begitu, atau kayak fasilitator, minta maaf, itu mungkin biasa. Jadi ada Toto pelajar kaitan sumber sosial, demokrasi, penyebab utama konflik sosial, lalu dampaknya, lalu strategi bagaimana segala proses. Teman-teman di sini kan ada yang dari KP, kebanyakan ada IMM, ada HRI, ada KPKI, ada juga di IAIN, di pertemuan IAIN, Universitas Sains Sengaja, ada? Tidak ada. Rata-rata semua kuliah atau masih kerja atau gimana? Kuliah, jasa kuliah sama skor. Ya, aku kerja apa nih? Iya, tujuannya. Jadi ada yang kerja di kuliah, oke toh? Nah, kita punya satu pertanyaan, kamu happy nggak? Jadi dari hari ini pertanyaan ke dia itu kayak apa? Happy nggak? Apakah karena kamu kerja perdamaian demokrasi tujuannya menaikkan indeks kebahagiaan ketum gitu. Jadi apakah ketum happy? Saya happy. Beda ya happy. Nah, negara yang paling bahagia di dunia itu berdasarkan 2025 itu adalah Finlandia, 2024. Tapi Finlandia adalah negara yang paling siap untuk perang dunia ketiga di dunia secara teori dan praktek. Kenapa? Karena perang dunia kedua dia berperang sendiri melawan Uni Soviet yang sangat kekuatan global kuat, dan dia dibombardir. Akhirnya dia traumatis. Mana membentuk suatu republik yang nanti kalau teman-teman baca Tan Malaka, di situ dia disebut Bapak Republik Indonesia karena dia orang pertama yang bilang kata Republik Indonesia itu kan. Lalu demokrasi liberal zaman Soekarno yang terlalu tidak jelas, sistem parlementer yang berganti-ganti, Soekarno lalu demokrasi terpimpin Soekarno yang dia lagi, Orde Baru saat itu, kemudian ganti Orde Baru, ada pemilu 6 kali di bawah pemerintahan Soeharto yang selalu 6 kali itu Golkar menang. Apakah itu jujur, dan adil? Tanya Soeharto, makanya saya. Lalu reformasi 98 ada amandemen UU dan UUD dan juga kebebasan persipil gitu kan. Tapi apakah benar-benar pers itu benar-benar bebas? Pertanyaan juga. Nah, itu sejarah demokrasi di Indonesia gitu. Jadi ada dua dasar demokrasi Indonesia itu pasal 1 ayat 2 dan pasal 1 UUD itu yang kedaulatan di tangan rakyat dan negara Indonesia berdasar atas hukum. Lalu ada demokrasi Pancasila yang mana musyawarah mufakat dan gotong royong implementasi Pancasila. Demokrasi Indonesia itu tahun 70-an ada orang namanya Krikandi, dia salah satu tokoh politisi PDI. Dia mengusulkan harusnya kita kembali ke Undang-Undang Dasar yang pertama ketika gubernur-gubernur dan semuanya itu dipilih oleh MPR dan ada wakil-wakil dari semua. Yang mana sistem itu adalah sistem federal. Dia mengusulkan demokrasi Pancasila dan musyawarah mufakat. Dalam demokrasi Pancasila tidak ada namanya one man one vote, itu individualisme. Demokrasi liberal dasar dari kebudayaan Barat gitu. Makanya diusung implementasi Pancasila. Namun dia tidak terlalu jalan secara teori gitu.
Lalu demokrasi secara realitis, one man one vote, one identity one vote. Kenapa kita bilang one man one vote? Karena dibalik individuality dan community. Katong di Indonesia, katong coblos orang bukan berdasarkan individunya dia, berdasarkan identitas apa yang terlekat di dia gitu. Di Maluku pun katong, jadi makanya para akademisi selalu bilang Indonesia sebelum pemilu katong sudah sampai menang. Maluku juga sebelum pemilu katong sudah tahu siapa yang menang gitu. Kota Ambon apalagi gitu. Beta jujur kemarin kalau udah kita ada di Kota Ambon, kita akan coblos tadi Tado, pasangan Tado. Yo serius, ada alasannya nanti kita jelaskan. Nah tapi itulah demokrasi dan realitanya bahwa tidak benar-benar sesuai dengan apa dia di tangan mereka. Itu adalah teori tapi penjelasan implementasinya tidak ya. Ada majority popularity terus minority popularity. Contoh, pembangunan gedung ini tidak sesuai dalam tanda kutip, tidak sesuai, dia sesuai dengan kebutuhan majority, tapi tidak dengan kebutuhan minority. Teman-teman di Papua misalnya tidak mungkin naik ke sini gitu. Kalau dia misalnya tidak ada akses orang lain gitu. Itu salah satu contoh kenapa demokrasi itu bermasalah gitu. Dan kebebasan versus kebebasan. Zaman Soeharto tidak ada yang namanya terorisme gitu. Atau misalnya judo tidak ada di Soeharto. Sekarang judo di mana-mana. Orang jual diri mungkin, jual motor, jual semua gitu. Lalu di bawah dinasti, apakah demokrasi itu baik? Bagaimana dengan konsep dinasti? Demokrasi dan dinasti dan oligarki konteks Indonesia. Menteng itu ada, jadi dinasti Indonesia itu mulai dari Menteng itu Soekarno dan ini, lalu Cendana, Soeharto, Cikias, Pak Solo, Katong punya ini, dan di bawah apakah demokrasi Katong itu baik? Ketika 2024 mungkin Yanis Lepus dia namanya, kalau ada yang paham dia punya jokes. Yanis Lepus mungkin jadi presiden nanti 2045 gitu, karena bagaimana Katong sangat terdinasti akibat kebudayaan kedua yang sangat kuat melekat di setiap orang Indonesia itu, dan dikontrol oleh oligarki. Misalnya SBY salah satu peneliti pernah terus dia punya buku namanya Gurita Cikeas, dia mengkritik bagaimana SBY ketika jadi presiden, dia mendapat keuntungan finansial yang banyak sekali termasuk dalam proses Hambalang yang sampai sekarang tidak jelas dia punya kasusnya gitu. Dan atau punya Pak Solo dari Solo yang suka Solo, ya direkam ya nanti saya bisa itu. Nah itulah dinamika demokrasi dan dinasti dan oligarki. Di Maluku sendiri ada beberapa kabupaten yang memang ada dinasti di situ. Ketika dinasti bukan dia punya istri atau kalau si dia istri itu naik ya mana atau dia punya kamu yang dari Maluku ada di situ. Secara teori itu fakta gitu. Nah intermezzo, apakah dinasti itu buruk? Bagi beta berargumen bahwa tidak. Karena dalam konteks raja, yang mana itu adalah dinasti. Tapi apakah itu baik atau buruk? Bagi kita sebagai seorang yang belajar tentang akademik dan mengapa awalnya kita buka Barton bilang bela ganda itu paling penting, artinya adat itu penting, maka dinasti itu penting. Tapi masalahnya di beberapa daerah kemudian dinasti itu dirubah, sistemnya dirubah menjadi dari negeri menjadi desa. SBB misalnya, SBB hampir semua negeri adat dijadikan desa. Dan orang-orang desa mau, kenapa ada golongan-golongan kecil di dalam desa-desa itu atau negeri-negeri itu yang mau jadi desa supaya dong yang bukan bagian dari mata rumah pemerintah naik jadi raja, menimbulkan masalah gitu. Makanya dinasti itu tidak benar-benar buruk gitu. Ada raja soal sendiri Kiwak versus Kades dan DPD gitu. Lalu petuanan versus sertifikat badan pertanahan. Berapa banyak masalah tanah-tanah di Maluku akibat perbedaan ini gitu. Ada yang punya petuanan tergantung sertifikat tanah. Nanti orang dari pertanahan datang membuat ini atau masalah. Kamarnya pernah tutup jalan gara-gara itu sedih-sedih. Pokoknya kamarnya kalau masalah apa tutup jalan. Itu sudah orang kalian. Yang mana kita bangga jadi orang kalian. Nah sampai sini pusing kan? Mari kita lagi pusing. Jadi ada kritik terhadap demokrasi. Apakah demokrasi itu dia menghasilkan perdamaian atau perdamaian menghasilkan demokrasi atau sebaliknya? Pembangunan ekonomi dan sosial membangun perdamaian dan demokrasi secara bersamaan. Dalam ilmu sosial, perbedaan itu biasa, ragam pendapat itu bisa. Jadi hari ini kalau misalnya ada yang bilang beta sehingga jadi masalah, beta kan beta ganti. Itu perbedaan dalam diskusi-diskusi tidak jadi masalah gitu. Atau harus menghilangi itu gitu, harus meyakini bahwa perbedaan itu penting. Tanpa perbedaan tidak ada kemajuan gitu. Nah kita lanjut. Dalam teori, dalam demokratisasi sering menyebabkan terjadinya pergeseran di masyarakat, terutama perang sipil. Irak contohnya,
Ketika Saddam Hussein jatuh, tujuannya apa? Dia datang demokrasi. Sampai sekarang rusak. Timor Leste, sebelum Timor Leste menjadi negara demokrasi, perang dari tahun 70-an sampai 98 baru merdeka. Lalu ada apa juga yang diakibatkan dari proses demokrasi Indonesia peralihan otoriter ke demokrasi tahun 99, akhirnya ada terjadi perang sipil termasuk di Ambon atau Maluku lah secara keseluruhan. Nah, dari sini akan timbul, karena demokrasi timbul masalah sosial, konflik sosial gitu, yang mana dalam hal ini kita sangat tekankan violence gitu. Karena konflik sosial itu apa saja, baku marah gara-gara tetangga itu juga konflik sosial. Kamu cerita kamu tetangga itu konflik sosial gitu. Cerita sesama basic itu konflik sosial gitu teman-teman. Tapi dalam konteks ini kita ingin menekankan tentang konflik sosial yang berdampak pada kekerasan. Dalam teori ada satu, dia namanya Johan Galtung, dia orang Norwegia, dia disebut bapak perdamaian, bapak studi perdamaian dunia. Dia membuat konteks tentang direct structure and cultural violence, yang mana kita akan jelaskan. Jadi direct violence itu kekerasan yang bisa dilakukan langsung, dia terlihat paling jelas, bullying salah satunya, kemudian ada perang, genosida dan seterusnya, dan dia lebih cepat serta sangat dramatis gitu. Contoh misalnya kalau ada pasangan dua-dua baku sayang, tiba-tiba masalah akhirnya baku maki, itu direct violence, kelihatan baku maki sampai di WhatsApp, sampai di Facebook. Nah itu direct violence itu teman-teman. Jadi dia kelihatan dari fisik, verbal, psikis. Bukan cuma kekerasan fisik teman-teman, kekerasan verbal misalnya. Kayak tadi memang dengan orang Kristen yang potongan-potongan itu nonton kekerasan itu kekerasan langsung direct violence. Karena terlihat jelas. Kekerasan fisik, apalagi sekarang sosial media kekerasan psikis banyak sekali gitu. Apalagi anak-anak remaja. Dan dia dramatis. Bayangkan teman-teman tadi atau cerita drama ke sini. Drama sekali gitu. Bisa masuk film gitu. Nah, structural violence ini dia sangat sistemik. Dia bersifat struktur kepada sistem hukum, ekonomi, dan sosial. Dan ada akses terbatas yang bisa atau tidak lihat gitu secara langsung gitu. Lalu ada inequality atau ketidaksetaraan, lalu dia disebut kekerasan tidak terlihat. Kayak tadi kita bicara disabilitas, kita minta maaf, tapi kakak yang baju merah tadi ini waktu kakak nari itu ada kekerasan struktural di situ. Karena dia punya hak untuk mendapat kenyamanan tidak ada. Nah inilah contoh-contoh konteks struktural violence gitu, tidak kelihatan gitu. Lalu di personal pelakunya tidak terlihat. Nah saya punya salah gara-gara si bang di sini untuk orang disabilitas. Kan kamu saya tahu saya punya salah. Aslinya siapa ini? Nah itu kalau salah, itu contoh struktural violence teman-teman. Jadi ada masalah yang sangat terstruktur gitu. Lalu cultural violence dia ini agak susah dibedakan dari structural violence, tapi pembedaan yang paling utama adalah ketika seseorang memakai suatu aspek kecil dari budaya sesuatu. Budaya itu kan banyak, bahasa, agama, gaya berpakaian itu pun budaya, adat itu pun budaya. Dan dia pakai itu untuk membenarkan melakukan kekerasan struktural dan bukan seperti binatang oleh orang-orang kulit putih Australia tanpa sadar. Cara dong menjajah itu kayak gini. Di Huntara itu kan ada Huntara yang Kristen di sini. Ada yang Kristen bilang amin. Di Kristen kan ada Alkitab bilang jangan membunuh, jangan mencuri. Tapi kalau si binatang boleh bunuh, boleh curi. Dan itulah orang-orang kulit putih Inggris memperlakukan ayat Alkitab itu untuk menjustifikasi, membenarkan kekerasan mereka dalam hal ini kolonialisme ke orang-orang aborigin. Jadi aborigin dilihat seperti binatang karena dengan begitu tanah-tanahnya bisa diambil tanpa ada rasa bersalah. Dan kekerasan pembunuhan misalkan kalau anjing ke babi atau fungsi tidak masalah tuh, atau haram bunuh babi atau bunuh anjing di Islam tidak haram, apalagi babi nanti kasih istimewa. Nah jadi itu kekerasan direct itu struktural teman-teman bisa dilihat situ gitu. Jadi cultural violence dia menciptakan pembenaran, justifikasi. Lalu structural violence menciptakan kondisi, kayak contoh kondisi di Ambon, kenapa sering kekerasan terjadi? Karena kekerasannya tadi, direct violence, structural violence gitu. Dan itu structural violence membuat itu tersegregasi gitu. Direct violence, apa mau help? Karena waktu tahun 77, Bartels menulis bahwa akan ada direct confrontation jika pilihan ditinggalkan dan masalah-masalah segregasi tidak dibicarakan, maka akan terjadi direct violence. Dan itu terjadi 99 dan tidak siapa mau help karena sistemnya mati. Nah, direct violence itu sebagai legitimasi dari dua kekerasan yang lain gitu teman-teman secara teori. Nah inilah aku bilang fenomena gunung es
Jadi direct violence itu muncul dari masalah struktural dan kultural yang tidak diselesaikan dan tidak dibicarakan. Seperti yang tadi Bartel tahun 77 teman-teman, ada suara tahun 77, Omegro 73. Masih muda. Dia bilang the plural politic and economic struggle become a religious struggle. Struggle di sini bukan berarti penderitaan dalam terjemahannya. Struggle berarti permasalahan kekerasan. Ada bentuk-bentukan kalau kamu baca di Merriam-Webster.com gitu. Jadi masalah politika yang betul-betul itu masalah politik dan ekonomi di Ambon, di Indonesia, kemudian akan menjadi masalah agama, kekerasan antar agama gitu. Dan dia sudah prediksi itu tahun 77. Kalau ada yang mau disertasinya kita bisa share PDF 300 lebih halaman bahasa Inggris semua. Jadi tolong anak muda baca bahasa Inggris semua. Penting. Nah, kalau studi kasus di Ambon 99 dan Bupati. Nah, ini yang asiknya di sini, pusingnya juga ya. Kekerasan di Ambon ini ada sebelum kita baca teman-teman. Itu data-data yang kita ambil dari penulis-penulis yang dan dong kebanyakan dia karena orang yang muslim mau bilang bahwa dong orang barat yang Kristen. Penulis-penulis ini banyak lebih bisa percaya agama. Australia itu 60% orang tidak percaya agama. Beta waktu di Amerika pernah dalam beasiswa Amerika, gereja yang paling dekat itu dia rainbow, artinya dia menikahkan laki-laki dan perempuan. Jadi hanya karena mereka boleh bukan berarti mereka akan pro Kristen gitu. Karena di dunia akademik apalagi kayak Cambridge, kita kampus juga ada satu antropolog, dia namanya Edward C. Said, dia Palestina Amerika. Dia tulis intelektual itu ketika dia bilang sesuatu yang benar dan dia harus dipenjara, dia tetap akan bilang benar. Dan orang-orang yang kita kutip ada orang-orang yang seperti itu gitu. Dong berani bilang kebenaran meskipun itu akan menyakitkan dong gitu. Nah, konflik Ambon salah satu faktor yang paling pertama itu tahun 98 ada terjadi peristiwa ketapang. Itu preman-preman di Jawa, di Jakarta, Kristen Islam pukul. Kalau ada kata teorinya, ada elit nasional dan lokal yang kerjasama untuk memanfaatkan preman-preman ini. Habis itu baku pukul di Jakarta, peristiwa reformasi 1998 itu, dong pulang ke Ambon untuk bawa konflik Ambon. Itu tulisan dari Bos, dia tulis tahun 2000 dan Lincoln juga 19 dan 2004, 1999. Jadi ada peristiwa di Ketapang dan orang-orang preman ini dia punya akses langsung ke tentara, terutama waktu itu orang-orangnya Soeharto gitu. Dan sama saja kalau punya preman-preman rata-rata kayak gitu. Nanti ada dia pintu kelanjutannya. Lalu teori berikut adalah sektarian politik moyang kasaran. Ya, oleh orang Belanda. Jadi Belanda, zaman Belanda, Kristen Protestan itu yang mendapat keuntungan paling tinggi. Dan contohnya adalah Umpati. Umpati itu adalah bentuk legitimasi Protestan pasca kolonial dan pasca kemerdekaan. Mereka dari Umpati baru Islam baru satu orang saja. Sisanya Kristen. Kamu yang boleh di Umpati pasti akan merasakan itu, terutama kalau kamu Muslim. Bagaimana dunia Umpati itu dikuasai oleh kaum Protestan? Itu akibat dari Belanda. Dan bukan cuma itu. Semua pemerintahan, misalnya waktu itu zaman Belanda, pasukan Nil yang kemudian nanti dijawab karena disebut Ronde Hitam karena orang-orang Ambon yang jadi Nil. Rata-rata semua orang Kristen. Ada sebagian orang Muslim juga gitu. Tapi kecil. Karena saat itu psikologi orang Muslim melihat Belanda sebagai kaum kafir. Kalau ada, kita bisa share tulisan dari Bertrand sama Bos kalau mau. Jadi itu tidak mau kerjasama, makanya kaum Muslim Ambon lebih banyak mengambil sektor ekonomi ketimbang sektor sosial dan pemerintahan dan hukum serta pendidikan. Ekonomi dikuasai oleh orang Muslim, makanya istilah kalau selalu orang Muslim di situ tidak akan ada kemajuan, gitu. Tidak akan ada ekonomi yang bergerak, gitu. Dan itu masih dan realitanya kalau lihat di pasar Merdeka lebih banyak orang Muslim yang berjualan. Itu dampak dari kolonial gitu. Lalu zaman Jepang memberikan privilege kepada Muslim selama 3 tahun itu. Kenapa? Karena ketika Jepang datang, orang Islam berpikir bahwa ini adalah pembebasan gitu. Karena mereka sudah didiskriminasi selama ratusan tahun oleh Belanda dan Protestan. Jadi segregasi itu sudah dimulai zaman Belanda, bukan baru sekarang. Dia ke Timur Selatan, bagaimana, kenapa Ratu Halab rata-rata semua Kristen, lalu yaitu semua Muslim. Jadi segregasi itu sudah dimulai dari zaman Belanda. Untuk apa divide et impera? Anak domba gitu, ya, politik anak domba. Jadi zaman Jepang orang Muslim diberi kebebasan gitu. Makanya waktu zaman RMS penumpasan RMS banyak bisa desa Muslim yang diserang karena dianggap mendukung Belanda dan mendukung Jepang waktu itu gitu. Dan ada lebih dari 60-an, sekitar 60-an pendeta GPM yang dipotong oleh Belanda karena dipotong oleh Jepang karena dianggap mendukung Belanda gitu. Jadi saat
Jepang ada di Maluku, Kristen Protestan, orang-orang Kristen Protestan sangat mendapat diskriminasi gitu. Karena Jepang ingin ambil lawannya Belanda, yakni Kristen Protestan. Dari Jepang ambil lawan Belanda, nanti yang Islam gitu. Secara teori segregasinya seperti itu. Orde Lama zaman Soekarno cenderung seimbang, tidak ada segregasi sektoral politik yang terlalu kuat. Zaman Orde Baru, ketika Soeharto jatuh, Soeharto naik itu tahun 67 teman-teman. 7 hari setelah dia naik, dia tanda tangan freeport. Karena, ini karena Soeharto ini mati. Iya, jadi Soeharto pas 3 hari setelah dia naik jadi presiden, dia tanda tangan freeport. Karena CIA bantu dia untuk penumpasan PKI dan kawan-kawan. Pak Nur yang di PKI termasuk yang kamu suka baca, aktivis di sini suka Pramudia dan Fatur. Dia dibuang di Buru, di Buru itu akibat dari kerja-kerja CIA, intelijen Amerika juga gitu. Jadi di bawah pemerintahan Soeharto memilih semua rata-rata orang-orang Maluku yang dipilih sebagai gubernur pada saat itu, karena saat itu kan presiden yang pilih semuanya Muslim. Nah, orang Kristen Protestan terutama merasa stres gitu. Karena setelah ratusan tahun dapat privilege ke Belanda, tiba-tiba zaman Soeharto semuanya dihilangkan. Privilege Kristen kemudian dihilangkan. Dan orang sudah mulai stres gitu. Tanpa sadar. Makanya kalau orang bilang, kenapa tiba-tiba ketemu baku hajar. Tanpa sadar sudah ada akar permasalahan ratusan tahun lalu gitu. Dan Kristen Protestan saat itu tidak mendapat privilege dari Soeharto gitu. Lalu zaman reformasi, orang Islam dan Kristen dianggap Protestan Islam gagal. Karena apa? Terjadi konflik Ambon. Jadi sektarian politik ini sangat mempengaruhi perdamaian di Maluku, perdamaian di mana saja, atau mempermalukan masalah sosial konflik gitu. Itu sektarian politik teman. Sering naik ke arah dramatik, ada konflik antara teman-teman dari formasi dan tingkat. Ini juga kemarin pas Hari Bayangkara, Posa. Jadi kemarin pada saat Hari Bayangkara pun Hari Bayangkara disampaikan juga oleh Pak Kapolda Maluku bahwa pemuda dan juga pemudi itu merupakan tanggung jawab, ada tanggung jawab besar yang teman-teman pemuda pikul atau perannya juga ada di situ untuk bagaimana memberikan informasi terkait dengan konflik-konflik sosial yang mungkin saja mencederai nilai-nilai demokrasi di Kota Ambon. Nah, pentingnya katong ambil peran bahwa kalau katong bisa memberikan informasi kepada pihak kepolisian atau memberikan informasi ke pihak-pihak yang bertanggung jawab terkait dengan konflik, ini bisa saja memicu konflik-konflik lain. Misalnya pada saat konflik lalu katong lewat, sengaja lo pokulen perbuatan karena katong itu juga lebih bahaya. Khususnya untuk misalnya kalau konflik di Kudamati, lalu teman-teman Muslim lewat lalu batu karena lebih bahaya lagi. Jadi kalau pada saat konflik itu terjadi, mungkin teman-teman lewat di posisi-posisi itu jangan berdiri lalu nonton lagi, tapi mesti pergi lalu sampaikan ke kepolisian atau pihak-pihak keamanan setempat. Terima kasih, mungkin saya bisa disampaikan. Terima kasih ke kami. Selanjutnya silakan. Nah, saya juga dari OKP, juga dari GMNI. Jadi menurut pandangan saya, ini seandainya saya memposisikan Bapak yang pemateri ini, kalau misalnya saya memposisikan beliau di lingkungan pemerintahan, misalnya saya memposisikan beliau sebagai seorang pemimpin untuk negeri Maluku ini, berarti Maluku ini aman. Jadi begitu. Terus saya secara aktif, bahkan saya secara pemuda pun menyalahkan peran pemerintah. Dan tadi kakak sebut bahwa eksekutor pemerintah, eksekutor itu kan dia berbicara terkait dengan penanggung-jawaban. Pemerintah juga begitu, pemerintah itu kadang-kadang pemerintah tidur miring banyak pemerintah tidur miring. Saya berani katakan ini, mengapa? Contoh kecil, konflik yang terjadi di negara Indonesia ini salah satu konflik yang saya sering lihat untuk tahun-tahun 2023, 24 sampai 25 ini. Konflik yang selalu terjadi adalah konflik agama. Mengapa saya bilang konflik agama? Karena
Kementerian Agama itu dia tidak punya peran untuk membatasi setiap pihak agama. Contoh kayak pendeta-pendeta, ustadz haji. Coba tolonglah dari SIA itu dari Kementerian Agama itu punya pandangan khusus untuk mereka supaya mereka menghentikan perdebatan itu, supaya masyarakat masing-masing menganggap dia punya kepercayaan, dia punya keyakinan saja. Kalau tidak ada peran pemerintah terhadap itu berbahaya. Tidak ada pertanyaan mungkin Ini saja. saran, pendapat dia. Siap, coba Terima kasih. Kalau mau jawab, Sehingga tahun-tahun yang sudah berlalu Ambon Bergerak itu sangat menjadi satu contoh yang baik, di mana hampir setiap bulan bahkan setiap minggu itu ada ruang-ruang baku dapa antar Katong. Di situ Katong bersosialisasi bagaimana kemudian bercerita terkait lingkungan masing-masing dan lain sebagainya. Dan makin kesini beta merasa bukan sengaja tapi semakin berkurang. Dan bahwa Katong orang tatua ataupun Katong sekarang sering berpikir sudahlah itu sudah lewat, kerusuhan itu sudah berlalu, jangan lagi baca ditakan. Itu nanti jadi hal-hal yang kemudian bisa memicu hal lain. Tapi kalau menurut beta justru cerita itu harus diulang-ulang, bukan untuk kemudian menjadi sesuatu yang negatif dalam tanda kutip, tapi bagaimana ini kemudian selalu dituturkan kepada generasi-generasi seterusnya bahwasanya dampak dari konflik itu kesengsaraan dan lain sebagainya. Ya meskipun di kulit luarnya saja yang tadi Riko sampaikan, kemudian Om Emo sampaikan itu sudah mendalam, sangat mendalam. Tapi bagaimana Katong menceritakan terkait bagaimana sengsaranya Katong saat konflik, bagaimana sengsaranya Katong orang tatua saat konflik, dan itu menurut beta seng bisa ditutupi bahwa Katong pernah ada di masa kelam itu, dan harapannya adalah bagaimana itu kemudian menjadi satu titik balik untuk Katong mestinya melihat bahwa Katong pernah ada di situ, dan seterusnya Katong jangan lagi mau ada di situ. Apalagi sekarang secara teori ataupun secara Katong sudah belajar akal, harusnya itu yang jadi tolak ukur untuk Katong sih, untuk bagaimana yuk buka lagi ruang-ruang itu. Yang tadi beta bilang sekarang masih ada, tapi semakin kesini semakin berkurang. Apalagi Katong muda yang dengan gadget sekarang Katong semakin individual. Bahkan hoax itu sudah ada sejak teori terkait hoax dan lain sebagainya sudah ada sejak kapan, tapi sampai sekarang itu berulang terus. Kira-kira Katong yang sebagai pemuda ini bagaimana menempatkan Katong diri untuk menghadapi situasi ini? Ini bukan pertanyaan, tapi kembali ke masing-masing orang bisa menjawab itu. Mungkin itu, terima kasih. Bila itu bersedia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti. Isu pertama dari hasil trauma di masyarakat konflik Maluku itu adalah terkait pembagian kompleks Islam Kristen. Nah terus kemudian waktu saya pertama kali datang ke Maluku 2015, saya juga cukup kaget gitu. Ada perbedaan kompleks antara Kristen dengan kompleks Islam. Nah, apakah perbedaan kompleks Islam Kristen ini sebenarnya sudah cukup ideal untuk menanggapi bahwasannya Kota Ambon ini toleransi atau malah jauh dari kata toleransi? Nah, kemudian yang kedua, kemudian saya suka membuat konten mengenai isu publik di Instagram pribadi saya, dan juga saya sebagai admin di media saya. Itu saya sering mencoba untuk menyederhanakan dan membuat berita atau konten yang saya buat tuh seramah mungkin agar tidak menyinggung pihak manapun gitu. Tapi ketika saya upload itu, saya tidak bisa membatasi komentar-komentar dari netizen gitu. Nah, kayak kalau dari redaksi
akademis banget, tapi saya cukup mempertanyakan posisi perempuan gitu. Apalagi sekarang kan lagi viral banget tuh pernyataan Fadlizon mengenai penghilangan sejarah kekerasan terhadap perempuan. Nah, saya mau dengar kira-kira bagaimana kan pendapat Abang sebagai seorang akademis terkait dengan pernyataan Fadlizon itu. Kemudian soal revitalisasi empati, kebetulan saya alumni empati, dan di bahasa Inggris itu tidak ada dosen Islam, Kristen semua. Dan selama 6 tahun saya kuliah di bahasa Inggris empati, saya merasa aman-aman saja gitu loh. Tidak ada rasa minder dengan dosen Kristen, minder dengan pengurusan staf-staf Kristen. Nah, apakah dengan saran Abang membuat studi pusat studi perdamaian atau pusat studi konflik itu bukan yang nanti malah menjadikan tanda tanya besar di kalangan mahasiswa kita gitu, di kalangan aktivitas akademika gitu. Kayak contohnya, kenapa harus ada itu? Sementara kita tuh aman-aman saja gitu di dalam. Apakah itu nantinya tidak berkomunikasi kepada konflik-konflik sosial karena stigma dari dalam kampus gitu? Karena selama saya kuliah di Unpati, stigma itu datangnya dari luar kampus gitu, yang menganggap bahwasanya kampus Unpati, kampus Kristen, padahal kita di dalam tuh aman-aman saja gitu. Jadi itu saya terima kasih. Kenapa kalau kita bilangkan saudara konflik itu lebih baik? Tapi kamu bilang begini bahwa kok konflik itu bisa terjadi di kota misalnya. Tapi jujur waktu untuk katong di guru ya, sebelum kita masuk kita pertanyaannya, di guru itu kenapa katong tidak pernah yang namanya konflik antara sesama suku, ras dan lain sebagainya? Karena katong punya kehidupan sana itu diikat dengan budaya. Adat ini yang justru mempersatukan katong, baik itu dari Muslim, Hindu, Kristen, mau agama apapun. Karena bagi katong susah, ada yang di Islam, ada yang di Kristen ini. Bagaimana kita mau bikin dia Muslim dari itu keluarga? Kan begitu. Nah justru artinya bahwa katong di bumi itu terbentuk karena budaya, ada sosial tadi itu. Jadi perhatian beta bahwa apa yang menjadi penyebab agar karena pertanyaan siap ya, artinya karena jujur beta bukan semua belajar tentang sejarah konflik di Maluku, tapi juga mengingatkan ya untuk menghindari yang namanya konflik. Karena ini bagi beta bodoh amat sih, ngapain mau ikut-ikutan dengan hal kelompok-kelompok. Karena di beta pun kampung Tirnata beta pun mau saudara teman-teman dan mesti kenapa yang kontra lebih sama juga dengan lebaran. Lebaran beta woi itu lebaran lupa, jangan lupa ya. Biasanya kan ketemu begitu, jangan lupa kue lebaran. Sama dengan Natal. Natal sih bang, beta kadang-kadang kalau semata beta lari tanpa lain supaya kalau datang di rumah sama teman repot beta. Kan begitu. Ya sih kalau sama yang penting kan pengurusan yang kepolisian, negara hukum. Bukan kita ikut-ikutan. Lalu ini pertanyaan. Siap. Ini pertanyaan. Apa yang menjadi latar belakang sehingga terjadi konflik di Maluku pada tahun 1999 ya? Soalnya karena konflik itu biasa sentau itu selahir kalau mencuri sentau. Begitu waktu konflik di kota Maluku, beta tidak pernah rasakan itu. Apa yang menjadi latar belakang? Tahun 2000. Depan gereja apa tuh? Silo. Urusan mereka. Jadi saya bilang begini, artinya kalau menyampaikan pemikiran yang baik untuk masyarakat, keluarga, artinya betul. Ini memberikan pemahaman yang baik untuk masyarakat. Sekarang kita punya teman-teman, contoh kemarin-kemarin terjadi di Buru. Lalu mereka ikut-ikutan, ini bukan suatu perangai, bisa sama kita orang Buru. Jadi bilang, ente kalau ikut campur, ente pun tambah di penjara. Ini pemahaman pemikiran di masyarakat awal. Yang mereka pun dia, urusan mereka bukan urusan kita. Oke, terima kasih kakak. Selanjutnya dari kakak
Dan konflik itu menguntungkan kan? Konflik itu menguntungkan pihak yang punya kepentingan. Dalam hal ini yang tadi kita jelaskan, salah satu pihak yang paling untungnya militer. Sampai sekarang militer untung di mana-mana gitu. Berapa banyak militer yang ditangkap di konflik Ambon? Yang ditangkap itu ya palingan dari Laskar Kristen, Laskar Kristus, Laskar Jihad, FKM. Berapa banyak militer yang ditangkap ketika konflik Ambon? Jadikan ini sebagai kota Ambon, jadikan ini sebagai pusat. Belanda menjadikan kota Ambon sebagai pusat, Portugis menjadikan kota Ambon sebagai pusat karena situasinya yang strategis gitu. Kondisinya yang sangat strategis. Kalau Ambon ini terbentuk yang paling strategis juga di kalangan Indonesia Timur gitu. Makanya perang dunia kedua Belanda Jepang harus kuasai ini. Karena akibat Australia datang, serang Australia mati. Jadi itu karena segala pusat dari segala hal ada di Maluku, ada di kota Ambon. Bahkan dalam tanda kutip Belanda itu pusat pembuangan atau punya pendiri negara ini. Soekarno, Sultan Syahid, Hatta banyak dibuang ke Banda. Karena dari dulu atau Maluku, kota Ambon sudah menjadi pusat dari segala-galanya. Itulah makanya pusat ini harus dihancurkan supaya orang-orang pusat ini dalam tanda kutip atau orang-orang Ambon tidak bersatu, maka kontrol untuk sumber daya itu lebih mudah. Kontrol sumber daya di luar Maluku, kontrol sumber daya misalnya di taruhlah hari ini kalau misalnya pica di sini toh ada di Buru, ada tambang pun orang sih pasti karena orang ada fokus di perang Ambon. Orang sih pasti dengan korupsi militer yang banyak-banyak tadi kita jelaskan bagaimana militer punya banyak korupsi gitu, bahkan sampai triliunan gitu. Tidak ada satu yang diadili sampai sekarang. Perusahaan-perusahaannya rusak gitu. Perusahaan-perusahaan merusak alam-alam, merusak adat. Buru, karena kita pernah proyek di Buru juga, dan kita tahu Buru sudah rusak gitu. Iya. Kenapa boleh di ini? Gunung Botak ada berapa banyak? Apalagi preman-preman. Dong itu biasa di gereja, biar tiap hari begitu disebut gerejanya ini dong yang nomor satu maju. Kayak gitu tuh. Itu tuh pengkondisian dong. Ya. Dan akhirnya Timur-Timur merdeka. Konflik Ambon pun meletus. Eskalasinya meningkat, minta status darurat sipil. Waktu itu Korem, komandannya waktu itu Rustam Kastor itu, ya, statusnya dari Korem, ya tadi kondisi BPS. Bayangkan begitu banyak batalion yang datang ke Ambon sehingga asumsinya satu orang itu bisa dijaga oleh 5 tentara itu. Satu orang Ambon. Eskalasinya meningkat, akhirnya minta status naik jadi kodam. Nah, tercapai di sana. Pasukan digeser. Selepas itu, don't lupa bahwa orang Ambon ini punya militerisme sendiri. Ketika mau diupayakan damai, jalan mau dibuka karena ketika konflik itu betul lewat laut. Ketika mau lewat darat, sabar dulu. Yang perlu speedboat dia ambil kredit belum lunas. Kalau jalan darat dibuka, kita mau bayar kredit speedboat yang apa? Kita lihat bom di darat. Tutup jalan darat. Nah gitu, itu mekanisme yang seputus itu. Yang dikontrol dia terjadi dengan sendirinya karena motif itu. Jadi kalau pertanyaan tadi itu, ya itu kan, ini bukan cocologi, ini fakta yang terjadi di Indonesia. Kalau bicara ini ya, kemudian banyak ada terjadi dengan seperti ini, termasuk pengkondisian. Kita mau ke Berti, bertanya, yang itu gimana? Waktu itu dia sempat mau dihabisi oleh kelompok yang membina dia. Bukan dia saja, beberapa preman yang bermain waktu itu dibina oleh kelompok. Telepon kita kamu, bung, kita mau menggunakan ini. Dia jangan kan kita ada tiga di Mabes Polri itu dia di Salatiga. Menyerahkan diri di Mabes Polri bilang kata BK ini si ini yang paling main. Kata di polisi bilang
PSC mati betul lebih baik sekarang. Kalau sedangkan diri, tapi sekarang memang ada di Bogor sekarang kelompoknya itu jaga lantai di Bogor sana. Lantai, perkuburan teh. Kayak itu misalnya, jadi kalau tanya, so begitu. Kenapa ini perlu diceritakan ulang-ulang? Karena tadi supaya jangan akan terjadi karena selama ini kita ini teman-teman ini yang tumbuh di komunitasnya sendiri narasi-narasi ketundang dor itu tumbuh sampai sekarang. Sampai berapa tahun lalu tuh anak-anak kecil di Galunggung kita di Galunggung itu namanya hilang itu saudara-saudara kita dibantai kaum Nasrani di lagu-lagu yang namanya fokus sama orang makan sawah. Itu lagu-lagu itu. Terus sudah biasa lu datang oke ganti lagu kita bayar satu orang 5.000. Akhirnya ganti lagu. Kita dengar ngomongnya di mana lain kita sing mesti ngomong lagi. Ngomongnya yang ganti lagu cari lagu lain. Termasuk misalnya Lori Joker itu memang orang yang paling punya. Nah, tapi ketika kita bikin komunitas foto, gagas komunitas foto itu karena begini. Ketika ketemu titik tentang Ambon atau Maluku yang muncul saja foto sabakar, orang atau potong, orang mati itu kayak gitu misalnya. Gimana ya semua ini nih? Lalu dia komunitas foto. Di zaman sampai 2005 itu yang ketemu bicara untuk upaya perdamaian. Itu orang alergi dengan kata perdamaian karena bertahun-tahun bicara soal perdamaian. Di kantor gubernur bikin upaya perdamaian dan sebagainya, besok mulai lagi ke bawah, hantam lagi kembali. Karena selalu pendekatannya top down. Sehingga oke, bikin komunitas foto itu supaya kita semua belajar tentang fotografi. Nah, dari tadinya hanya 5 orang itu misalnya kita panggil itu oke, datang terus panggil Linda, lalu Lian, terus apa lagi gitu, ya belajar. Nanti kalau udah teman belajar datang panggil. Tamang itu kan karena beda, karena masing-masing tamang itu trustnya atau kepercayaannya itu di tamang itu. Nah, lalu panggil lagi, nanti semakin banyak. Terakhir di pelatihan itu ada 150 orang yang mau belajar. Tapi dari situ kemudian kita memprovokasi orang lain kan. Misalnya waktu itu ada jam malam di KFC itu cuma sampai jam 6 sore saja bisa duduk di situ. Setelah itu saya bisa lagi karena ada jam malam waktu itu. Nah, dia tahu fotografi itu hunting. Pertama itu hunting sunrise itu di Telehu karena sunrise yang paling bagus di Pulau Ambon ini di Telehu. Teman-teman yang di salib dari pesawat tadinya takut. Tetapi semua orang mereka karena sudah trust yang terbangun, saling percaya terbangun, itu orang mereka di sungguh-sungguh sana. Nanti ketemu hunting sunset di ujung Tanjung Laut itu sunset yang paling indah di Pulau Ambon. Hunting situ orang mereka kan lewat di desa-desa Kristen banyak teman-teman yang jibot juga saya rasa campur dan sebagainya. Nah dari itu penggerakan itu lama-lama orang merasa sebenarnya saya ada apa nih kalau kita mau masuk gitu. Jam malam ini sebenarnya ini cuma dibikin untuk kalau 3 tahun saja. Kemudian kan lewat di daerah ini sampai tengah malam itu ada jam malam lagi kalau orang sebagainya kayak gitu narasi yang dibangun kan begitu. Tapi dengan cara begitu kemudian orang nggak bisa percaya diri. Asyik apa sih di sana dan sebagainya. Lalu ketemu pulang itu diskusi foto di KFC tiap hari atau tiap kali dalam kesempatan awal-awal tuh hampir tiap hari diskusi foto sih. Manajernya bilang Pak itu jam 6 oke deh tambah setengah jam ya. Diskusi besoknya tambah 1 jam lagi masih ramai nih. Tambah akhirnya sampai jam 12 malam akhirnya 24 jam buka. Karena orang itu lagi masih buka. Kita masih bisa pesan kan masih bisa. Caranya begitu. Maksudnya apa kalau kita posting di Facebook itu sih banyak orang yang baca. Ya karena kamu pasti ngasih mana kemarin bicara hal-hal bermumpun dan sebagainya gitu misalnya. Siapa yang mau menarik betul kamu bisa begitu? Ada yang bilang juga teman-teman juga sekarang kalau tutup sepanjang orang yang baca berarti sih mungkin yang menarik. Lalu kita sempat waktu itu oke tiap hari Sabtu ketemu dapat di
lakukan itu ya. Tulisannya pendek saja. Kalau di beda Facebook bisa dapat. Itu rencananya Batu Merah itu menampung peserta Pesparari dari Yogyakarta atau peserta dari Yogyakarta. Nah, sore itu pas kita turun lagi, ini banyak orang di Batu Merah, orang tua, anak-anak semua dan pakaian serba putih kayak gitu misalnya. Jangan ya, Pak PDT, apa ketua peserta dari Jogja yang nanti dong tinggal di Batu Merah. Tunggu sambut dulu dengan kain nano. Oke, tunggu dia. Tiba-tiba 3 bis muncul sampai di situ. Nanti dari belakang begitu tanya diri, ada petugas keamanan yang masing-masing di bis itu pakai AT. Terus saya pakai dia, saya pakai pati gitu ya, dan dingin di situ. Rupanya ada kepanikan di peserta yang ada dalam bis. Jadi selama politik modelnya masih kayak gini, itu segala hal bisa terjadi. Bisa digunakan untuk kepentingan politik. Makanya tadi ada yang tanya soal menjadi pemimpin dan beberapa kali dari beberapa partai itu kan abang nyalek juga. Betul bahwa abang bisa di jalan saja gitu, itu semua orang yang tetap abang masih banyak. Gitu misalnya. Tapi beta dari dulu sampai sekarang memilih jalan sini seperti sekarang karena itu udah layak. Kapan kita ada tampil di mana-mana sih? Tetap memilih di belakang untuk teman-teman melakukan apa yang harus teman-teman lakukan dengan kapasitas dan kemampuan teman-teman. Kayak Abidin telepon beta, alam kita mau maju jadi bupati di SJP. Ya Abid, Ale maju. Setelah itu 5 tahun, katakan 10 tahun Ale jadi bupati. Setelah itu orang sih kena Ale. Ale sudah jadi resiko politik. Tapi kalau sampai sekarang Ale konsisten di jalan sebagai pekerja lintas iman, orang akan yang Ale sampai Ale mati. Akhirnya Abidin saya maju jadi bupati di SPBU. Jadi kadang-kadang pilihan-pilihan yang populer itu harus kita jalani. Beta biasa bilang beta sudah selesai dengan beta berdiri, jadi beta siap lagi dengan apa? Mau ditawarin apa? Cuma sekali beta pernah itu di zaman Pak Bim. Berapa tadi Bapak mau tanya? Iya, jadi teman-teman mungkin bisa setelah ini